wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anta alaina min barakatihi fid dharain amin. Amin. Wa yusannan dan sunah keliman keduane wong ta'ahala kang ahli kang mampu lahuma keduene azan lan imamah disunake apa al jam'u ngumpulake bainahuma ing dalam antarane azan lan imamah karena mendapatkan fadilah dari menjadi muadzin dan menjadi seorang imam. Walau li jama'atin sanajan to keduene jamaah wahidatin kang siji, meskipun jamaahnya hanya ada dirinya dan satu orang makmum. Li hadisin krono anone hadis hasanin kang bagus, kang hasan apa hadis fihi ing dalem al jam'u bainahuma. Karena ada hadis hasan yang menerangkan seperti itu. Hadis Imam Tirmidzi. Wa nahyu utawi larangan an kaunil imami sangking onone imam ono iku muadzin utawi hadis utawi larangan iku lam yasbut ora tetep apa annahyu. Wa syaratul muqimi utawi syarate wong kang iqamah iku kal muadzini kaya dene wong kang azan. Kama kaya keterangan asyar tu kang wis aweh isyarah sapa ingsun ilahi maring ma fi ma ing dalem bahasan marra kang wis kliwat apa ma. Pamin dalika mongko setengah sangking mengkono ma asyar tu ilahi fi ma marra annahu sa'tamane kelakuan iku yustaratu den syaratake fi ing dalem mukim disyaratake apa Islamu Islam. Watamyizulan tamyiz 5 krono keterangan takut dama kang wis dhisik apa ma. Selain dia harus orang laki-laki, enggak ya, laki-laki enggak menjadi syarat. Laki-laki itu enggak menjadi syaratnya iqamah, hanya menjadi syaratnya adzan. Wa yustahabulan dan syaratake lan den sunahake. Yustahabulan den sunake apa antakuna arep yen to ono apa al iqamatu iqamah ono iku fi ghairi maudhi'il adzani tetep ing dalem sakliyane panggonan adzan iku fi ghairi maudhi'il adzani tetep ing dalem sakliyane panggonane adzan nyapa lil ittiba'i krana anut Kanjeng Nabi. Hendaknya seorang yang mukim, orang yang iqamah itu harus, bukan harus ya, sunnah untuk berpindah tempatnya ketika dia iqamah. Jadi ketika iqamah dia sunnah untuk pindah tempat dari tempat yang semula dia gunakan untuk adzan. Misalkan geser atau atau maju sedikit seperti itu. Yang jelas dia gunakan tempat yang lain untuk iqamah. Wa anta kunalan arab yen ta ono apa iqamatu iqamah ono iku bisautin tetep kelawan swara afdal kang luwih rendah apa saut luwih rendah min sautil adzani tinimbang sangking swarane adzan li husunil maksudi krana hasile perkara kang den tuju li husunil maksudi krana hasile perkara kang den tuju dituju bihi kelawan saut akhfad li huduril mad'uina krana hadire pira-pira wong kang den undang. Nek adzan kan tujuannya untuk menggerakkan orang-orang agar berangkat ke masjid melaksanakan jamaah. Lah sedangkan iqamah itu tujuannya itu untuk menggerakkan orang-orang yang sudah hadir di situ untuk segera berdiri dan siap-siap untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini nggak perlu keras-keras. Dan adzan beda lagi, tujuannya beda, maka harus menggunakan suara yang lebih keras, yang lebih tersampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekitar masjid. Nah, iqamah itu berarti ada di sekitarnya, berarti sudah dalam masjid. Wa yustahabulan dan sunahake apa iltifatu noleh
noleh fil hayalati ing dalem hayala allati rupane hayala fil iqamati kang tetep ing dalem iqamah kal adzani kaya dene adzan kama kaya keterangan marra kang wis kliwat apa ma. Dalam bab adzan juga ada kesunahan untuk menoleh ketika hayya ala shalah hayya ala falah. Cuman yang noleh itu adalah lehernya, sedangkan badannya itu tidak kok ikut menoleh, tetap badannya harus mengarah ke arah kiblat. Sama seperti salam ketika sholat kan noleh kan kepalanya saja, tidak kok sekali dengan dadanya harus senantiasa mengarah ke kiblat. Nah, dalam iqamah juga seperti itu. Lah meskipun iqamah itu tujuannya untuk menggerakkan orang-orang sudah hadir di di majelis jamaah, kesunahan menoleh seperti ini itu masih ada perbedaan pendapat. Nek adzan kan jelas ketika ditolehkan hayya 'alas shalah, karena muadzin tuh menghitopi orang yang berada di luar masjid, artinya orang-orang agar mendengar suaranya muadzin yang mengajak-ajak mereka untuk segera pergi ke masjid melaksanakan sholat jamaah. Makanya dia tolehkan suaranya agar lebih tersampaikan. Karena madhep kiblat terus kan berarti suaranya kan arahnya ke depan. Lah kalau diarahkan ke sini, ditolehkan kepalanya, kan suara akan menyebar. Sama ketika hayya 'alal falah juga menoleh ke kiri. Lah nek ketika azan dimaklumi dapat difahami tujuannya seperti itu. Lah ketika iqamah kan orang-orang sudah ada di situ. Kenapa kok ada kesunahan menoleh segala? Nah itu alasannya terkadang orang yang masih belum hadir di masjid itu mendengar suara iqamah, hatinya tergerak untuk berangkat ke masjid. Meskipun dia iqamah untuk dirinya sendiri. Kan ada azan dan iqamah hanya semata-mata untuk mencari kesunahan belaka, tidak kok untuk mengajak orang-orang agar pergi melaksanakan sholat jamaah. Tapi tidak ada yang azan hanya sekedar mencari kesunahan belaka, yaitu azan untuk dirinya sendiri. Ya meskipun seperti itu, dia tetap disunahkan untuk menoleh. Nah, jikalau mungkin ya, kira-kira nanti harapannya ada orang yang mendengar iqamatnya kemudian ikut salat dengan dirinya. Tapi perbedaan di sini, ketika tidak ada orang lain sama sekali yang yang tidak diharapkan mendengar suaranya, maka dalam iqamah tidak perlu menoleh. Misalkan jelas-jelas dia hanya sendirian dalam penjara, misalkan tidak ada orang yang lain, kan nggak perlu menoleh. Otomatis kan disitu dipahami nggak bakal ada orang yang ikut jamaah dengan dia, maka nggak ada kesunahan untuk menoleh. Wa yusallan dan sunahake apa iqamah lima halil jamaati keduane panggonane jamaah. Fa'ilin yang buri bukan ini. Saya ulangi lagi. Wa yusallan dan sunahake lima halil jamaati keduane panggonane jamaah. Disunahake apa al muadzinani muadzin loro. Apa al muadzinani muadzin loro. Lil ittiba'i krana arai anut Kanjeng Nabi. Sama seperti adzan, iqamah juga ada kesunahan untuk menjadikan dua orang muadzin. Itu terutama terjadi ketika nanti sholat subuh. Nabi kan punya dua muadzin ketika menjelang sholat subuh. Ada yang pertama adalah siapa? Ibnu Ummi Maktum. Nah, Ibnu Ummi Maktum itu dijadikan Nabi sebagai muadzin. Tepatnya beliau lebih khusus muadzin di sebelum fajar itu muncul. Adzan subuh kan dua kali. Nah, ada kesunahan adzan untuk subuh dua kali. Pertama sebelum fajar, setelah lepasnya setengah malam, nisful lail. Setelah lepas nisful lail itu disunahkan untuk adzan subuh yang pertama. Lah, yang kedua adzan subuh itu terjadi setelah fajar itu telah muncul. Lah itu biasanya kerjakan oleh sahabat Bilal. Nabi punya dua orang muadzin.
Lah juga sama ketika azan itu ketika Nabi punya dua muadzin, maka disunahkan pula bagi umatnya untuk menjadikan dua orang muadzin, untuk mengangkat dua orang sebagai muadzin karena ikut sunahnya Kanjeng Nabi. Wa yuzadulan den tambahi apa alaihima ing atase muadzinaini lan den tambahi apa alaihima ing atase muadzinaini jikalau perlu nggih biqadril hajati kelawan apa jenenge biqadril hajati kelawan ngira-ngiraake kebutuhan wal maslahati lan kemaslahatan. Jadi boleh dalam satu masjid itu mengangkat beberapa orang muadzin, maksimal itu 4. Kalau ikut Khulafaur Rasyidin, ikut Kanjeng Nabi itu maksimal 4. Karena Nabi punya 4 orang muadzin sebenarnya. Ada yang di Madinah itu adalah sahabat Ibnu Umi Maktum. Ada sahabat Bilal, itu yang ada di Madinah. Ada lagi yang di Makkah. Di Makkah pun Nabi juga punya muadzin sendiri. Beliau mengangkat siapa namanya Abu Mahdzurah. Nah, Abu Mahdzurah di Makkah, beliau diangkat menjadi seorang muadzin di sana. Juga Nabi yang keempat mengangkat Sa'ad Al-Qarad. Sa'ad Al-Qarad beliau diangkat muadzin tepatnya di Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertamanya beliau, didirikan pertama kali oleh beliau. Masjid yang pertama yang didirikan itu adalah Masjid Quba. Nah, beliau mengangkat Sa'ad Al-Qarad sebagai muadzinnya. Maka di masa Nabi hanya ada 4 orang muadzin, tidak ada yang lain. Pun juga ketika Nabi sudah meninggal, Khulafaur Rasyidin, nah itu juga tidak memberlakukan lebih dari 4 orang muadzin. Cuman seperti ini, wala yutaqayyatu lan ora den batasi apa bi arba'atin kelawan muadzin 4. Cuman tidak kok dibatasi hanya 4 orang saja. Itu tadi loh, biqadri hajati wal maslahati, melihat adanya kebutuhan dan kemaslahatan. Boleh lebih daripada 4. Cuman sampai Khulafaur Rasyidin itu tidak pernah mengangkat lebih dari 4 orang muadzin. Kalau pendapatnya beliau Nawawi nggak masalah lebih dari 4. Nek Imam Rafi'i berpendapat beliau lebih senang dalam pendapatnya itu hanya ada 4 orang muadzin sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi dan juga Khulafaur Rasyidin. Wa yatarattabuna lan katartibno lan ditertibno kabeh fi adzanim ing dalem adzane pira-pira muadzin ini tasa'a lamun ta jembar apa waktu wa yundabulan den sunake apa ayyakima yen ta iqamah sapa al muadzinu muadzin. Jadi yang berhak mendapatkan kesunahan untuk iqamah, ya maksudnya seperti ini, sunnahnya yang iqamah itu juga orang yang adzan. Wong sing adzan ya kuwi engko sing iqamah. Sunnah seperti itu, menjadikan muadzin dan muqim itu adalah orang yang sama, itu sebuah kesunahan. Duna ghairi ora kok saliyane muadzin. Tetap meskipun nanti yang iqamah itu orang yang tidak adzan, apakah dia tidak mendapatkan kesunahan iqamah? Tetap mendapatkan kesunahan iqamah. Iqamah itu sunnah. Lah ini kesunahan tersendiri. Iqamah itu sudah sunnah. Lah ketika nanti yang iqamah itu adalah orang yang adzan, itu sunnah tersendiri lagi. 2 kesunahan berarti yang terjadi. Kenapa kok seperti itu? Lil khabari sahih krono hadis as-sahih kang sahih apa khabar. Rupane khabar iki waman adzana fahuwa yuqim. Waman utawi sapane wong iku adzana lamun adzan sapa man. Fahuwa mongko utawi man iku yuqimu iqamah sapa man. Endi wong sing adzan ya kuwi sing iqamah. Hadis seperti itu sahih. Fa in adzana mongko lamun ta adzan sapa jamaah
ada orang banyak yang azan, nggak cuma satu atau dua, lebih banyak, 3, 4, 5, 6. Terus nanti yang keempat bagaimana? Fayuqimu mongko iqomah sapa al muadzinu muadzin ar-ratibu kang ajeg. Lah yang lebih didahulukan untuk iqomah ketika ada banyak muadzin itu adalah muadzin yang kebiasaannya itu azan, yang diangkat oleh oleh, kalau sekarang takmir berarti ya, kalau dulu kan imam pemimpin. Nah yang diangkat menjadi muadzin yang rotib, artinya yang terus menerus, itu yang didahulukan untuk menjadi mukim. Nah, wa in ta'akhara halai senajan to keri opo adzanu adzane muadzin rotib, meskipun di antara banyak muadzin yang biasa adzan di situ itu adanya belakangan. Kan tadi kan wa yatarattabuna fi adzanihim ini tasa'a waktu. Jadi ketika waktunya itu banyak atau luas panjang, maka ketika ada banyak muadzin mereka adzan bergantian, seperti itu. Adzan bergantian nggak masalah. Lalu nanti ketika permasalahannya muadzin yang terjadwal di situ, artinya yang memang rotib, yang kontinu di situ dia sebagai muadzin, terus di sisi lain ada banyak muadzin, maka yang lebih didahulukan itu adalah muadzin yang rotib. Meskipun adanya itu belakangan, itu tidak menafikan dirinya itu didahulukan dalam iqomah. Li'anna lau krono sak temen iku tetep keduwene muadzin ar-rotib wilayatal adzani ono wilayah adzan, kekuasaan untuk beradzan, wal iqomati lan iqomah, waqat adzana halih teman-teman adzan sapa muadzin ar-rotib. Jika memang dia itu keadaannya juga ikut adzan. Beda lagi nek ndek memang gak adzan, terus yang adzan banyak jamaah yang adzan, sedangkan muadzin yang biasa adzan itu nggak ikut adzan, ya maka dia jangan didahulukan untuk iqomah. Berarti siapa yang didahulukan? Yaitu orang yang pertama kali adzan. Nenek muadzinnya melo adzan, muadzin sing rotib melo adzan, ya maka dia paling berhak didahulukan untuk menjadi mukim atau orang yang iqomah, karena dia memiliki wilayah yang lebih kuat, yang lebih luas, kekuasaan yang lebih daripada yang lainnya. Summa in lam yakun nuli lamun ora ono sapa rotibun muadzin rotib au kanu tau ono sapa jamaah iku rotibina ajeg kabeh kulum sakabehane jamaah. Ketika nanti memang semuanya orangnya adzan, misalkan ada 5 orang muadzin, semuanya juga muadzin rotib, maka bagaimana? Atau memang tidak ada sama sekali di antara jamaah yang adzan, semuanya itu tadi ada 5 orang misalkan adzan semuanya, terus kelimanya itu nggak ada yang rotib, atau ada 5 orang itu rotib semuanya, maka bagaimana? Falyakum mongko becek iqomah sapa al-awwalu muadzin kang awal, maka muadzin yang awal yang didahulukan untuk iqomah. Lisa bekihi krono disike muadzin awal, karena lebih dahulu dia beradzan, maka lebih dahulu dia didahulukan untuk iqomah. Tsumma yuqra'u nuli den undi sapa muadzin bainahum ing dalem antarane jamaah, utawa dibuat naibul fa'il bainahumnya. Tsumma yuqra'u nuli den undi sapa bainahum ing dalem antarane muadzinina, beberapa orang muadzin. In adzanu lamun to adzan sapa muadzinina, sapa jamaah bisa sapa muadzinina adzan ma'an halih bareng. Kalau misalkan mereka semuanya kelima orang tersebut itu adzannya bareng kabeh, maka bagaimana? Siapa yang berhak lebih dahulu untuk iqomah? Maka solusinya harus diundi. Undiannya keluar yang mana? Nah itulah yang didahulukan untuk mukim atau untuk iqomah. Wa tanaza'ulan royoan bahasanya ya. Wa tanaza'ulan padha royoan sapa jamaah utawa muadzinina
liadamil murajjihi krana ora onone perkara kang nguwatake, perkara kang menangake. Ketika mungkin diundi nggak mampu atau memang nggak keluar, maka ya siapa cepat dia yang dapat. Wal iqamatu tawi iqamah, wal iqamatu tawi waktune iqamah, wal iqamatu tawi waktune iqamah, ayo waktuha tegese waktune iqamah iku manutun den gantungake, iku manutun den gantungake binadharil imami kelawan pertimbangane imam. Jadi ketika azan itu yang berhak menentukan ini sudah waktunya azan atau belum itu adalah muadzin sendiri. Karena muadzin itu syaratnya dia azan kan harus mengetahui maksudnya waktu sholat. Kalau dia yang paling tahu terlebih dahulu, maka dia berhak menentukan kapan azannya. Lah cuman masalah iqamah itu muadzin tidak bisa berbuat seenaknya sendiri, harus dengan adanya pertimbangan dari seorang imam. Nabi pun juga seperti itu di masa Nabi, ketika sahabat siapa namanya Bilal, kalau enggak Bilal yaitu Ibnu Ummi Maktum, ketika Nabi belum keluar meskipun lama, itu sahabat tersebut itu tidak segera untuk iqamah, dia tunggu sampai Nabi keluar. Kan Nabi kan rumahnya kan gandeng dengan Masjid Nabawi itu. Nah ketika waktunya sholat, ketika beliau akan menjadi imam, beliau keluar dari rumah. Lah ketika Nabi keluar, maka sahabat tersebut yang menjadi muadzin itu beliau langsung iqamah, meskipun tanpa meminta izin kepada baginda Rasulullah, karena sudah tahu ketika Nabi keluar itu waktunya untuk iqamah. Dan beliau tidak akan iqamah sebelum Nabi keluar, nggak akan pernah. Karena kenapa? Karena iqamah itu adalah hak atau pertimbangan dari adanya seorang imam. Kalau imam belum menyuruh ya jangan iqamah. Di muadzin neng kene misalkan yang suwi imame adalah gusek udzur terus cari badal enggak ketemu ya berarti harus sabar, nggak boleh iqamah. Kalau nggak kuat ya sudah digantikan. Wong pujian kan nggak wajib, kan sunnah, ya sudah diam saja, tunggu sampai imamnya keluar. Utawi waktune iqamah iku binadharil imami tetap kelawan pertimbangan atau pengangen-angenane imam. Waktu adzani utawi waktune adzan iku manutun den gantungake apa waktu adzan digantungake binadharil muadzini kelawan pertimbangan atau angen-angene muadzin. Li khabari ibni Adiyin krono khabari ibnu Adi wa ghaira sa'liyani ibnu Adi. Al muadzinu amlaku bil adzani wal imamu amlaku bil iqamati. Al muadzinu tawi muadzin iku amlaku luweh miliki sapa muadzin bil adzani kelawan adzan. Lawan imamu tawi imam iku amlaku luweh miliki sapa imam bil iqamati kelawan iqamah. Ketika imam sudah hadir berarti jelas jamaah akan segera dimulai. Lah iqamah itu sendiri kan ada karena memang tujuannya untuk memberitahu kalau sudah waktunya melaksanakan sholat, sudah segera dimulainya sholat. Iqamah seperti itu. Lah sholat dimulai ketika ada seorang imam. Lah nek imame durung rawuh terus diqomati, kan yo keluar dari tujuan awalnya. Adzan kan tujuannya mengajak orang agar persiapan menuju ke masjid mengadakan sholat jamaah. Iqamah dengan suara yang lebih pelan, yang lebih rendah, ditujukan untuk memberitahu orang-orang sudah hadir di situ untuk segera berdiri siap-siap untuk mengerjakan sholat jamaah. Karena memang imam sudah datang. Nggak bisa seorang imam itu ikut terhadap muadzin. Li khabari semang ya. Wal imamu tahu imam iku amlaku luweh miliki sepengam bil iqamati kelawan iqamah. Ayo otat dulan den wilang-wilang apa biha kelawan iqamah. Ayo otat dulan diwilang-wilang biha kelawan iqamah. Wa illam yasta'dzin senajan to hale senajan to ora izin sapa mukim al imama ing imam. Enggak perlu izin adanya keberadaan sholat itu harus segera dimulai dan kemudian diiqamai.
Ketika sudah melihat imam sudah siap, maka iqamah itu sudah dianggap cukup meskipun tidak adanya izin. Enggak kok muadzin ini sudah waktunya kemet atau belum, enggak perlu seperti itu sebenarnya, cukup sudah adanya isyarat.